Sudah diperkenalkan tadi, nama saya Paulus Susenus Warsana. Isi saya satu, nggak boleh empat masalahnya saudara. Ya, anak saya dua dan senang bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Saya diundang untuk memberikan tema tentang akhir zaman Bapak Ibu. Karena memang kebetulan sejak saya bertobat dan saya menggeluti teologi, saya mendalami yang namanya eskatologi itu. Jadi saya menafsirkan kitab Wahyu dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Saya menggeluti sungguh dan menjadi bagian yang paling menjadi passion saya dalam dunia pelayanan yang saya geluti hampir kurang lebih. Saya jadi pendeta 16 tahun saudara. Dan saya mau bagikan satu tema pada pagi hari ini. Tema tentang antikristus. Kemudian nanti di sesi yang berikutnya saya akan lanjutkan yang berhubungan juga dengan materi yang saya bagikan di sesi ini. Dengan harapan Bapak Ibu pulang dari hari Minggu di rumah Tuhan ini, Bapak Ibu punya pemahaman yang benar. Bagaimana Bapak Ibu harus bersikap di akhir zaman ini tentang topik-topik ini. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, antikristus. Apa itu antikristus saudara? Kalau kita ngomong tentang etimologinya, antikristus itu berarti anti-Kristus. What the meaning of Kristus? Kristus itu bahasa Yunani, Kristos. Yang diadopsi, dikembangkan, ditafsirkan dari terjemahan Ibrani Messiah, Mesias. Jadi sebenarnya Messiah atau Mesias dengan Kristos atau Kristus itu sama. Artinya yang diurapi. Jadi ketika kita ketemu kata antikristus, berarti adalah anti orang yang diurapi. Anti dengan yang diurapi. Jadi sangat luas pemahaman tentang antikristus itu. Nah untuk itu mari siapkan hati kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Di sini kita akan jelas tentang siapakah antikristus itu. Antikristus atau siapa antikristus memang di dalam perjanjian baru lebih sering dipakai oleh Yohanes. Baik dalam surat Yohanes maupun dalam wahyunya di kitab terakhir perjanjian baru. Dialah yang paling banyak bicara soal antikristus. Jadi kalau kita mau mengetahui apa sebenarnya pemahaman antikristus di Alkitab kita, Bapak Ibu tidak bisa tidak memperhatikan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus ini. Jadi sebelum kita membangun sebuah doktrin, sebelum kita memahami sebuah topik di Alkitab kita ini, maka kita harus cari tahu siapa penulis Alkitab yang lebih sering ngomongin soal itu. Dan pagi hari ini kita belajar dari Yohanes tentang siapakah itu antikristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, mari sama-sama kita baca. 3, 1, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ada kalimat yang sepertinya bertolak belakang. Kata Yohanes di ayat 18, seorang antikristus, singular, tunggal. Seorang antikristus akan datang. Kemudian sekarang, kapan sekarangnya? Ketika Yohanes nulis surat ini. Berarti sekitar 2000 tahun yang lalu. Kata Yohanes sekarang 2000 tahun yang lalu ketika dia nulis surat ini. Telah bangkit bukan seorang antikristus. Tapi banyak antikristus. Jadi kalau kita bicara mengenai antikristus di benak saudara, di pemikiran saudara, di otak saudara. Antikristus itu hanya satu, saudara salah. Menurut Alkitab saya yakin Alkitab saya sama dengan Alkitab saudara kan? Iya kan? Menurut Alkitab kita, antikristus itu bicara mengenai, Yohanes ngomong, ada nanti yang seorang akan muncul nanti. Saat Yohanes nulis belum datang. Tapi di zaman Yohanes nulis, dia berkata sudah banyak bangkit antikristus di zaman itu. Dan ketika itu terjadi kata Yohanes, tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Coba lanjutkan ayat 19-nya. Siapa itu antikristus? Coba kita lihat ya bersama saya. 3, 1 ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada
kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada beberapa kali kata kita dan mereka diulang. Saya kalau ngajar ilmu tafsir Alkitab, hermeneutika, kepada mahasiswa saya atau kepada orang yang mau dengarkan saya selalu berkata begini, kalau kita baca satu ayat di Alkitab, kalau kita baca satu pasal, satu perikop di Alkitab, terus ada satu kata atau satu kalimat diulang-ulang, itu artinya si penulis sedang menekankan hal itu. Contoh, saya kirim WhatsApp sama istri saya, "Ma, nanti aku pulang malam nih habis pelayan dari GSJ Bandengan. Tadi sepanjang jalan aku lihat ada pecel lele, Ma. Aduh, belum sarapan, lihat pecel lele kayaknya gimana gitu ya, Ma ya. Nanti pulang rumah berharap ya ada pecel lele di meja makan kita. Supaya pas aku datang nanti habis mandi, pecel lele yang kulihat sepanjang perjalanan tadi bisa aku nikmati di makan malam saya di rumah kita. Ma, pecel lele." Apa artinya? Artinya saya mengulang berkali-kali kata pecel lele dengan harapan istri saya ngeh bahwa saya pulang ke rumah nanti gak butuh steak, gak butuh puyung hai, gak butuh capcay. Gue lagi kepengen pecel lele. Andai kata saya sampai di rumah nanti malam, terus dikasihnya steak meskipun itu daging Kobe katanya ya. Harganya jutaan saudara, tetap saja akan mengecewakan saya. Kenapa lo beliin steak sih, Ma? Mah, ini steaknya mahal loh. Coba deh, diemut aja udah lumer gitu. Gue gak butuh steak, gue butuhnya pecel lele. Artinya apa saudara? Saudara kalau baca Alkitab di satu kata ada kata yang diulang-ulang. Satu ayat ada kata yang diulang-ulang. Itu artinya sedang ditekankan. Yohanes sedang memainkan kata di sini. Kata kita dan kata mereka. Di ayat 19, 1 Yohanes 2. 5 kali muncul. Siapa antikristus itu? Antikristus itu kata Yohanes berasal dari antara kita. Siapa kita menurut Yohanes? Saudara, kalau saya menggunakan kata kita, berarti saya sedang bicara tentang diri saya dan saudara yang sedang mendengarkan saya, benar tidak? Jadi ketika Yohanes nulis kata kita di sini, berarti Yohanes sedang ngomong dirinya dan orang-orang yang membaca suratnya, benar? Siapa orang-orang yang membaca surat 1 Yohanes ini? Orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi kalau kita masukkan dalam pemahaman ini, Yohanes ingin berkata kepada Bapak Ibu lewat mulut saya hari ini, bahwa mereka itu siapa? Merujuk pada ayat 18, antikristus yang bentuknya tunggal yang akan datang dan yang sudah banyak bangkit di zamannya Yohanes, itu digunakan kata ganti mereka di ayat 19. Antikristus itu berasal dari antara Bapak Ibu dan saya. Antikristus, saya berani berkata, bukan berasal dari orang di luar Kristen. Bukan orang yang bukan juga orang yang maafkan saya berdoa begini, bukan. Antikristus berasal dari kalangan kita. Siapa kita? Tepuk dadamu. Coba lihat kiri kanan. Jangan-jangan lu antikristus. Ngomong. Yang digituin, lu kali muka lu mirip antikristus. Jadi konsepnya dipahami dulu. Makanya aneh orang Kristen ya. Kalau ngomongin antikristus tuh ngelihat orang yang bukan dari kelompok kita. Terus kita dengan gampang berkata, emang dia dasar antikristus. Oh enggak saudara. Antikristus berasal dari kita. Maafkan saya nih yang pakai putih hitam. Jangan-jangan lulu juga. Jangan-jangan makan saya loh saudara. Saya, Pak Seno, Pak Paulus, kok bisa sih pendeta jadi antikristus? Siapa bilang enggak? Alkitab saya ngomong, bukankah Alkitab itu kebenaran? Bahwa bisa jadi saya yang hari ini berdiri di mimbar GSJ Bandengan. 3 tahun lagi, tapi jangan diaminin ya, awas lu ya. 3 tahun lagi saya berubah iman saya. Di bawah kolong langit ini, semuanya serba mungkin. 16 tahun, 17 tahun saya jadi pendeta. Saya sudah bisa tunjuk beberapa jari saya. Orang yang berdiri mimbar terus tinggalkan Tuhan. Begitu mudahnya. Terus saya juga sudah melihat orang yang tadinya maki-maki Tuhan. Tidak percaya kepada Yesus. Bisa Tuhan ubah. Terus berdiri di mimbar jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Makanya saudara jangan bangga dengan posisimu hari ini. Saya senang hari Minggu kau penuhi gereja Tuhan.
Tapi ingat firman Tuhan berkata yang diperhitungkan Tuhan bukan langkah awal tapi langkah akhir. Paulus saja berkata, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Paulus berkata, aku gak pernah merasa sudah berbuat apa-apa. Yang kuanggap hebat di masa lalu itu sekarang ini kuanggap seperti sampah. Bapak Ibu tahu gak, ketika Paulus ngomong itu, dia sudah mendirikan banyak gereja. Dia sudah mempertobatkan banyak orang. Dia pasti berpikir dia sudah banyak dapat mahkota. Tapi Paulus berkata, itu kuanggap seperti sampah. Aku merasa belum berbuat apa-apa. Supaya ketika aku berlari begitu sungguh-sungguhnya. Kalau aku bertinju secara sungguh-sungguh. Supaya sampai garis akhir. Problemnya, kita nggak tahu garis akhir kita kapan. Halo? Kata Paulus, mati adalah keuntungan. Yang percaya itu, katakan amin. Mati keuntungan? Yang mau cepat sini maju depan. Gak gampang, doain orang sembuh jadi mati lebih mudah daripada orang sakit jadi sembuh, saudara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Hari ini kita belajar, kata Yohanes, bahwa antikristus itu berasal dari antara kita. Dikatakan di ayat 21-nya, ayo kita belajar apa kata Yohanes menurut antikristus. Ayat 21-nya masih di 1 Yohanes pasal 2. Bersama-sama kita belajar. 3, 1 ya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa antikristus kata Yohanes? Kata Yohanes, tahu gak sih kepada orang-orang yang baca suratnya? Antikristus itu berasal dari kita. Ya kalau enggak gua, ya lu. Kurang lebih gitu kalau bahasa Betawinya. Kemudian di ayat 21, antikristus itu hidupnya dalam dusta. Tidak ada kebenaran dalam mulutnya dan dalam hidupnya. Mulutnya penuh dengan dusta. Jangan jadi orang Kristen yang naif. Yang berkata bahwa kalau orang Kristen itu pasti sudah hidup benar. Banyak orang Kristen itu begitu bangganya dengan mempertontonkan aksesoris Kristennya. Antingnya salib. Kalungnya salib. Tatonya salib. Saya pernah datang ke rumah orang Kristen, masuk halamannya, terus masuk ke ruang tamunya, ada salib. Terus saya minta izin, saya mau ke toilet, saya kaget di toilet pas duduk ada salib. Saya bilang, kok di toilet ada salib? Biar Kristus ada di mana-mana di rumah saya, Pak. Ini orang Kristen sedeng, saudara. Dia pikir apakah setan itu takut sama salib? Ini orang Kristen yang sudah dirusak sama film-film Hollywood, saudara. Kalau kau sudah pernah nonton Conjuring dan lain sebagainya, itu seolah-olah setan itu sama salib. Panas, aduh takut, come on. Setan kagak takut sama salib. Lu baca cerita di Matius, di Lukas enggak? Bicara mengenai Yesus dengan yang namanya legion di Gerasa itu. Orang yang kerasukan setan yang namanya legion, artinya setannya banyak menguasai orang itu. Apa kata setan itu ketika menghadapi Yesus? Setan berkata, hai Yesus anak Allah. Setan tuh berani loh saudara. Orang Kristen tuh naif. Seolah-olah kalau sudah mulutnya berkata, Jesus, I believe in you. Udah kayak malaikat aja deh. Memang ada ayatnya yang hanya ada Roh Kudus yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Tapi kau lupa di Gerasa itu, legion itu berkata kepada Yesus, hai Yesus, anak Allah, apa yang kau kerjakan di sini? Bahkan Satan Lucifer itu berani berhadapan muka dengan Yesus. Menantang Yesus 40 hari di padang gurun. Benar tidak saudara? Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Aksesoris Kristen itu baik saja untuk menunjukkan, mengekspresikan imanmu kepada dunia. Tapi lebih daripada itu, sudahkah saudara hidup dalam kebenaran? Hidup tanpa dusta. Godaan banyak orang bahkan berdiri di mimbar ini berdusta, bersaksi dusta saudara. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu begitu mudahnya slip tang. Begitu mudahnya berubah. Ketika istri tidak berkata dusta, maka istri ya harus jujur sama suami dalam segala hal. Suami juga demikian. Tapi banyak hubungan suami istri saya konseling masalah. Kenapa? Masing-masing tidak jujur. Si suami di kerjaannya nggak nyaman.
Tapi karena takut sama istri, kalau dia bilang gak nyaman, istrinya bilang, kalau lo keluar, kita mau makan apa? Maka suaminya ketika pulang ditanya istri, gimana kerjaannya Pak? Baik. Stres dia. Halo, akhirnya apa? Bludrek. Bludrek itu bahasa Ibrani tingkat tinggi, saudara. Begitu tingginya sampai orang Farisi bludrek. What the meaning of bludrek? Bludrek itu darah tinggi, stroke akhirnya, saudara. Bahasa Jawa. Ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita belajar jujur. Ya. Orang pacaran juga, yang pacaran kadang-kadang gak jujur. Wah, alismu itu ya, kayak semut sedang beriringan, come on. Masa alis pacarnya dibilang semut kayak beriringan, itu kan berarti gak jujur, saudara. Padahal itu ya cuma pensil alis yang bisa dibuat, kadang-kadang bisa ke atas, bisa ke samping, bisa strip, bisa bulat, suka-sukanya dia aja. Susah loh kita jujur loh. Ini orang Kristen coba di gereja lagi penuh begini ya. Tiba-tiba nanti keluar dari bangkumu, kalau keselengkat kaki orang di sampingmu jatuh. Orang Kristen tuh kalau di gereja ya, itu malaikat itu minder loh saudara. Gue kan 16 tahun jadi pendeta, gue udah hafal sama malaikat itu. Yang percaya di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, angkat tangan. Kita lebih dari 2-3 orang ya. Kalau Tuhan hadir berarti ada malaikat Tuhan dong. Sekarang saya mau tanya semua di sini, di bawah, di atas. Ada yang bisa lihat malaikat nggak? Nggak ada. Kenapa kau nggak bisa melihat malaikat? Karena malaikat di gereja itu ngumpet di belakang sini, saudara. Ngomong satu dengan lainnya, si Gabriel ngomong sama si Mikael. Di gereja mah kita minder ya. Gila, liatin orang Kristen semuanya, mau hitam, mau putih, mau gendut, mau kurus. Ngomongannya baik, shalom, God bless you. Orang Kristen jatuh aja, keselengkat sama tetangganya yang di sampingnya. Itu gak mungkin maki-maki, aduh tante sorry, aduh berdarah lagi tante. Gak apa-apa deh, Tuhan Yesus memberkati, gak apa-apa nanti Tuhan Yesus pulihkan. Orang Kristen mah di gereja mulutnya manis. Sehingga malaikat yang kudus saja kalah kudus, merasa minder ngumpet di gereja. Tapi orang Kristen yang sama keluar gereja, giliran setan dan konco-konconya yang minder, ngumpet juga di bawah pohon. Makanya saudara gak pernah lihat setan di luar sana kan? Setan ngomong, gila ya. Orang Kristen kalau keluar gereja, kita kalah serem sama mereka. Karena orang Kristen yang di gereja gampang ngomong, shalom tante, cayo ya om, semangat ya, fighting ya. Karena kecipratan film-film Korea begitu kan, ya. Orang Kristen di gereja gampang ngeluarin berkat di luar gereja. Baru 5 menit bahkan belum ada. Keserempet aja dikit, gak lecet juga, cuma keserempet. Mulut yang sama ngomong monyet, babi. Itu makanya setan tuh minder ngeliat saudara. Dan herannya orang Kristen kalau ada masalah ya, itu selalu nyala-nyalain setan. Bapak Ibu gak pernah tahu perasaan setan sih. Setan tuh sering curhat sama saya gitu. Pendeta, kita ini emang jahat sih ya. Kita ini emang hitam ya. Tapi kenapa orang Kristen sering jadikan kita kambing hitam sih? Rumah tanggamu berantakan, lo nyalahin setan. Anak lo narkobaan, lo nyalahin setan. Hidup lo susah, lo nyalahin setan. Padahal semua yang terjadi atas hidupmu itu karena kebodohanmu sendiri. Jangan dikit-dikit setan lah saudara. Emang sih setan bisa mengganggu kita. Tapi kadangkala kita hidup seperti ini, menderita tanda kutip, itu karena kita yang salah sendiri. Come on. Saya kepengen jemaat GSJA Bandengan ini punya pemahaman yang sungguh tentang hidup ini. Antikristus hidup dalam dusta. Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Sebagai hamba Tuhan saya bisa apa? Saya cuma jadi penyampai firman Tuhan. Coba kau introspeksi diri. Aku sering bohong gak sih? Sama gembala, sama pelayan Tuhan di sini, sama suamiku, sama istriku, sama orang tuaku, sama anakku. Sering bohong gak sih? Kalau bohong, jangan-jangan kau adalah antikristus. Meski mulutmu berkata, I love you, I love you, I love you. In my heart will follow only after you. Meskipun kau nangis-nangis nyembah Tuhan, tapi kalau kau sering dusta, mulutmu sering bohong, sebagai pelayan Tuhan di mimbar yang kudus ini saya berkata, jangan kau adalah antikristus. Yang berikutnya ayat 22. Siapa antikristus? Kata Yohanes. Yuk 3, 1 ya.
Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Pak, emang ada orang Kristen yang menyangkal siapa Yesus? Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang naif. Banyak orang Kristen yang baca Alkitab tahu bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus bisa melakukan mujizat, terus ketika Tuhan izinkan dia sakit, divonis dokter penyakit tertentu, terus mau didoakan sama orang, terus dia berkata, Allah, nggak usah doain lah. Mana buktinya? 15 tahun. Maafkan saya guys, dia udah berapa tahun Pak di sini Pak? 50 tahun. Udah 15 tahun aku di GSJ Bandengan. Kata pendeta berganti-ganti berkata, kalau aku kembalikan persepuluhan, maka belalang pelahap, belalang peloncat, belalang tempur, whatever lah belalang-belalang itu akan dihalaukan daripadaku. Tapi mana? Aku rajin ibadah, aku rajin aktivis gereja, aku rajin ibadah komsel dan lain sebagainya. Tapi penyakit ini Tuhan taruhkan, Tuhan gak ada. Bapak, Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya sudah menemui banyak hal seperti ini. Kristen. Tapi ketika ada masalah, tidak percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu itu. Halo, apakah orang begini masuk kelompok antikristus? Kalau kita percaya firman Tuhan ya dan amin, saya berani berkata, ya. Kau yang ke gereja hari Minggu ini, tapi dari Senin sampai Jumat kau kerja di luar sana, kau mengandalkan kuat gagahmu sendiri, dengarkan saya. Kau tidak pernah keluar rumah berdoa, bersyukur sama Tuhan, dan berdoa Tuhan tolong saya. Kau pulang ke rumah gak pernah berdoa, Tuhan aku bersyukur sepanjang hari kau pelihara. Tidak pernah berkata terima kasih buat berkatnya. Itu artinya kan, kau kerja sepanjang hari mengandalkan kuat gagahmu sendiri. Meskipun kau Kristen di hari Minggu di gereja, sepanjang sisa minggu kau tidak mengandalkan Tuhan, kan artinya kau tidak percaya bahwa Yesus sanggup pelihara saudara. Kita diajar firman Tuhan, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Tapi baru hari ini buka toko gak ada pelanggan, langsung mukanya kelipet, seolah-olah dunia runtuh. Terus tepuk dada, aduh makan apa ya? Orang Kristen baru dikasih anak seminggu. Terus udah mikir didatangi pendetanya, Pak pendeta gimana ya nanti anak saya bisa kuliah apa enggak ya? Anak lu baru seminggu. Udah mikirin kuliah itu kan kebangetan. Padahal Tuhan bilang kesusahan sehari untuk hari. Ya kalau baru seminggu ya tetein aja dulu lah. Mikir supaya ASI berlimpah itu aja dulu, gak usah mikir kuliahan. Makanya orang Kristen tuh mukanya lebih tua daripada sebenarnya. Lihat aja kiri kanan lo tuh. Khawatir mulu. Orang begini kan berarti gak percaya Yesus Tuhan. Jadi kalau kita kembangkan apa kata Yohanes ini, memang benar kata dia, antikristus tuh berasal di antara kita. Mateng loh. Salah sendiri ngundang-undang gua. Lanjut. Sorry Pak. Ayat 26. Yuk sama-sama. Siapa antikristus itu? Ayat 26. 3, 1 ya. Semua itu kutulis kepadamu. Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Dengarkan saya. Kalau kau di sini, antikristus ada di sini. Antikristus tuh gak diem. Gak pasif. Antikristus tuh pendiri multi level marketing. Tahu gak saudara? Nangkep? Dia berusaha mengembangkan jaringannya. MLM tuh jangan-jangan anak buahnya, maafin ya, belajar dari antikristus. Antikristus tuh gak mungkin sendiri. Dia berusaha menyesatkan saudara. Maka jagalah pergaulan saudara. Itu saya berkali-kali berkata, dimanapun gereja yang mengundang saya, saudara harus tertanam di satu gereja. Kalau kau diberkati di GSJ Bandengan ini, saudara dengerin saya, gak ada gereja sempurna, dengarkan saya. Tapi bertumbuhlah di sini, cari makan di sini, ngasih makan Tuhan juga di sini. Jangan jalan-jalan sekali-kali, oke lah. Kalau kau ke Bandung, masa gak ke gereja hari Minggu, benar gak?
Kalau kau ke Bandung, ke luar negeri, kan nggak ada GSJ Bandengan. Apalagi kalau belum live streaming, saudara. Ya ke gereja. Pak Seno, tapi nggak ada gereja GSJA di kota itu. Ya nggak apa-apa. Adanya Katolik, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting cari Tuhan. Tapi ketika kembali ke rumahmu, jangan jalan-jalan. Saya nggak ada pesan sponsor ini. Nggak ada.